Ya, saya kasih gambaran misal. Ada beberapa framing yang saya perhatikan dan sampai beritanya bahkan sejak saya berada di Madinah. Ya, tentang satu tausiah kita, lebih tepatnya tentang ceramah yang kami sampaikan dalam orientasi mahasiswa baru yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu gabungan. Dan itu universitas bukan hanya untuk orang Islam, non-muslimnya juga ada, ya kan? Ada orang Kristen, ada yang Katolik, ada yang lain-lain dan sebagainya. Dan cukup banyak. Dari 2.500 itu ada 800 ya kurang lebih yang non-muslimnya, yang pada saat itu menjadi angkatan awal yang masuk itu ada 160 bergabung keseluruhannya. Acaranya sangat jelas, sangat tidak ada masalah, bahkan disatukan juga dengan satu kegiatan dari Majelis Tabligh Muhammadiyah, ya. Dan semua baik-baik saja. Tapi framing-framing ini kemudian terjadi dan saya melihat ada kata-kata yang sesungguhnya sangat berbahaya konsekuensinya. Ini saya mengingatkan mumpung masih di dunia. Ya, bagi saya tidak akan banyak pengaruh. Karena saya mempertanggungjawabkan semua yang telah disampaikan dan semua hadirin di sana melihat, ya, dan yang menyaksikan juga ada, dan orang-orang yang hadir, yang tahu, paham konteks dan sebagainya, tidak ada sesuatu pun yang berseberangan atau bertentangan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Adari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaAllah ta'ala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum, ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar, mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengangkat sebuah pembahasan atau klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat, di mana zaman dalam Allah Subhanahu wa taala setelah banyak yang mengkritik beliau, banyak yang kemudian memberikan catatan yang sangat penting berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan ketika penerimaan mahasiswa baru. Maka kemudian beliau mengangkat bicara dan mengklarifikasi apa yang terjadi. Dan saya sudah menonton full klarifikasi beliau dan clear dan fix, tidak ada permintaan maaf ataupun penyesalan, bahkan cenderung untuk mengatakan saya difitnah, saya diframing, saya dibully, seolah-olah apa yang dia lakukan tidak ada kesalahan yang berarti, tidak ada kesalahan fatal, dan justru menyerang orang-orang yang mengkritiki beliau, yang menasihati beliau, yang memperlihatkan kepada beliau kesalahan-kesalahan beliau. Maka keadaan seperti ini ketika seorang da'i terjatuh dalam kesalahan dan tidak mengakui kesalahannya, bahkan cenderung membela diri dan menjatuhkan orang-orang yang mengkritiknya, menunjukkan bahwasanya agama yang dia sementara jalankan tidak baik-baik saja. Saya ingin katakan jamaah rahmatullah, membela diri itu sah-sah saja. Ketika antum mungkin difitnah, dicaci, dimaki, dibully, atau ada seseorang yang ingin memframing antum, maka sah-sah saja antum kemudian membela diri. Ya, dengan membela diri mungkin mengklarifikasi, kemudian menampakkan hujah di atas orang-orang yang mengkritik antum seperti keadaannya Ustaz Adi Hidayat. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar klarifikasinya antum atau tuduhan kepada antum itu tidak benar? Ataukah orang yang mengkritik antum itu adalah orang-orang yang salah? Banyak-banyak ustaz, doktor yang mengkritik antum, mereka ini salah atau tidak? Atau memang benar-benar apa yang antum lakukan ini tidak ada kesalahan sama sekali, kesalahan fatal yang perlu diluruskan? Maka zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, ad-dinu an-nasihah. Bahwasanya agama ini adalah nasihat. Tidak boleh orang sombong menerima nasihat, menerima kritikan. Siapa antum? Kalau Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu saja selalu meminta kepada para sahabat yang lainnya untuk mengkritik kalau ada sesuatu salah dari dirinya. Begitu pula dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, sahabat yang bukan anti kritik. Mereka bukan anti kritik, mereka bukan anti nasihat. Baik, kalau dikatakan tidak ada kesalahan fatal, tidak ada kesalahan yang valid, yang mendasar, yang harus ditujukan kepada Ustaz Adi Hidayat. Baik, jangan rahmatullah. Itu pembacaan kitab Injil atau diperdengarkan kitab Injil, apakah bukan sebuah kesalahan? Apakah itu bukan sebuah kekeliruan, cacat ketika seseorang meminta diperdengarkan kitab Injil, dibacakan? Coba bacakan kitab Injil kepada kami, kemudian kami cocokkan dengan dalam Al-Quranul Karim. Apakah itu bukan sebuah kesalahan dan kekeliruan, Ustaz?
Saya lihat antum memberikan klarifikasi panjang lebar, mengutip kisah Aisyah yang ditulis, yang di framing, kemudian menukil lagi kisah-kisah yang lainnya, seolah-olah antum sama dengan Aisyah. Beda Ustaz, beda. Aisyah radhiyallahu taala anha disucikan oleh Allah Jalla Jalaluhu ketika ada fitnah yang menimpa mereka. Tapi antum siapa yang mensucikan antum? Antum membela diri sendiri. Dan tidak ada yang membela antum kecuali murid-muridnya antum, fansnya antum. Ada pun yang mengkritik antum rata-rata ustaz. Banyak ustaz yang mengkritik antum, yang seolah-olah antum ini bersih, tidak punya salah, tidak punya yang harus dikritik dalam apa yang antum lakukan. Taib zaman rahmatullah. Coba lihat Umar radhiyallahu taala anhu dikritik oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau memegang beberapa lembar kitab Injil yang kemudian beliau bawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah memerah marah. Apakah ini bukan kesalahan Ustaz? Kesalahan fatal. Ini Umar belum membaca kitab Injil, kitabnya non-muslim orang Nasara. Itu belum membaca. Nabi SAW lihat, itu belum dibaca. Kemudian Nabi SAW menegur Umar dengan sekeras-keras teguran. Beliau marah. Apakah itu bukan kesalahan? Andaikan Nabi SAW masih hidup, antum musuh membaca, mungkin ya bukan lagi marah zaman rahmatullah jalla jalaluhu. Maka kita sering mendapatkan orang suka ngeleks dengan kesalahan yang mereka lakukan. Orang anti kritik memang benar ya. Sebagian ustaz mengatakan ini Ustaz Adi Hidayat ini anti kritik. Memang nampak sekali. Ya, tidak suka dikritik, tidak suka dinasihati, tidak suka kemudian diberikan ditampakkan kesalahannya. Ini Ustaz, antum punya salah di sini. Maka seharusnya klarifikasinya kita tunggu keliru, salah menyampaikan hal itu, memberikan panggung kepada orang non muslim untuk membacakan kitab Injil mereka. Kemudian setelah itu dicocokkan di dalam Quranul Karim. Agama ini bukan agama kita yang serta-merta kita bisa membuat apa saja yang kita inginkan. Dan kemudian ketika ada yang mengkritik kita, menasihati kita, menunjukkan kepada kita kesalahan kita, kita kemudian anti kritik, ngeleks ke sana kemari, panjang lebar cerita yang tidak jelas, yang kemudian dikatakan hati-hati antum yang mengkritik dia, jangan sampai antum menjadi insan yang jelek, hati-hati yang menasihati dia, jangan sampai anda tidak termasuk orang-orang yang soleh, orang yang baik. Wallahu musta'an. Dari mana jalannya orang-orang beriman seperti ini? Orang beriman itu tidak anti kritik. Lihat Abu Bakar, lihat Umar, Uthman, Ali, mereka adalah orang-orang yang suka menerima kritik. Orang-orang yang suka menerima kritik dari siapapun di antara para sahabat ridwanullah jami'an. Apakah sahabat yang sedikit ilmunya, apakah sahabat yang biasa di kalangan sahabat. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu selalu menerima kritikan dari siapapun orang yang mengkritik beliau radhiyallahu taala anhu. Maka dalam momen seperti ini zaman rahmatullah, ketika kita terjatuh dalam kesalahan, ya, dan kesalahan ini bukan kesalahan yang ringan. Dan saya sudah utarakan, saya sudah sebutkan, ya, jangan sampai antipati seorang muslim kepada non muslim ketika dibacakan kitab mereka, kemudian kita antipati, kemudian kita senyum-senyum, kemudian kita mengatakan sama ya. Ini membuat mereka semakin teguh, semakin kekeh, semakin kokoh di atas akidah yang menyimpang mereka. Ya, tanpa kemudian memberikan nasihat yang selanjutnya, ya. Demikianlah zaman rahmatullah. Tidak enakan itu sangat luar biasa berat. Tetapi kalau antum tidak ingin tidak enakan, jangan diberi panggung, jangan diberi ruang untuk non muslim berbicara tentang agama mereka, membacakan kitab Injil di depannya kaum muslimin. Itu tujuannya untuk apa? Ya, apakah sekedar pamer atau sekedar Allah musta'an, Allahu a'lam bissawab, hanya antum yang tahu. Jadi zaman rahmatullah jalla jalaluhu, klarifikasi Ustaz Adi Hidayat fix tidak ada permintaan maaf. Fix tidak ada mengakui kesalahannya. Ya, seolah-olah saya tidak salah. Saya tidak keliru, saya tidak butuh dinasehati. Ya, apa yang saya lakukan itu biasa-biasa saja, lumrah-lumrah. Tidak ada kemudian sesuatu yang signifikan. Wallahu akbar. Surah Maryam yang Injil yang dibacakan oleh si muslim ini, itu mengandung makna akidah yang sangat besar. Dengan meyakini Isa itu anaknya Tuhan. Dengan meyakini Isa itu adalah Trinitas. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir saja langit itu runtuh, gunung itu hancur disebabkan mereka mengatakan Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemana surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita mengatakan biasa-biasa saja. Yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita betapa keras dahsyatnya akidah yang mengatakan Allah punya anak, Nabi Isa itu adalah anaknya Allah, Nabi Isa adalah trinitas daripada ketuhanan. Sementara antum mengatakan biasa-biasa saja. Dari mana pemahaman seperti ini, Ustaz? Allahu akbar. Orang yang benar akidahnya, orang yang berada di jalan lurus ini tidak akan mungkin menyamakan Injil Yohanes dengan surah Maryam. Sangat jauh. Istrinya surah Maryam menjelaskan kepada kita ini sebagai bantahan Yohanes.
Bukan disama-samakan, bukan kemudian diselaraskan, tidak, jauh berbeda kandungannya. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ini sangat tegas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah yang Allah berikan kitab kepadanya dan Allah jadikan dia sebagai nabi. Itu menunjukkan pembantahan kepada Yohanes yang dibaca oleh non-muslim. Yang tidak boleh disamakan, yang tidak boleh kemudian diselaraskan, yang kemudian dikatakan sama ya, biasa saja. Dari mana zaman Allah? Jadi fix. Apa yang diklarifikasikan oleh Ustaz Adi Hidayat tidak ada permintaan maaf. Masya Allah, subhanallah. Ya, demikianlah hanya sebagian da'i yang mungkin sudah menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya pintar. Ya, banyak yang mengkritiknya, ustaz-ustaz yang mengkritiknya, doktor yang mengkritiknya. Tapi ya begitulah namanya, sebagian orang ada dalam dirinya sifat kesombongan, batarul haq wa qamtunas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, jangan seperti orang-orang Yahudi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika orang Yahudi dikatakan kepada mereka, Yahudi dan Nasara, jangan ente berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian mereka mengelak, innama nahnu muslihun. Kita ini orang yang baik, ingin memperbaiki dunia. Ya, seperti orang Yahudi memerangi Palestina, mereka mengatakan kami tidak sementara membunuh warga Palestina, kami sementara mengejar Hamas dan Fatah. Ini zaman rahmatullah, ngelak seperti ini. Ngelak, tidak suka mengakui kritikan, tidak suka mengakui kesalahan, tidak mengakui nasihat. Ini sangat berbahaya. Ya, ad-dinu an-nasihat, agama ini nasihat. Ya, kita menasihati manusia untuk mentauhidkan Allah, bagaimana mengikuti Rasulullah SAW, dan saling menasihati di antara kaum muslimin. Ya, di antara kaum muslimin. Kita, kalau orang tidak suka menerima nasihat, ngeleks dengan nasihat, ngeleks dengan kritikan, menunjukkan dia merasa paling benar, dia merasa paling tidak ada kesalahan, paling pintar, paling bijak, masya Allah. Ya, menunjukkan klarifikasinya paling pintar, paling bijak, paling tidak ada kesalahan yang berarti. Allah musta'an. Jadi zaman dalam Allah Jalla Jalaluh, ya cukup fix kita kemudian menutup apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbagai ini. Bahasanya ya memang diantara manusia benar-benar batalul haq wa ghamtun nas, sudah salah merendahkan manusia, ya sudah dikritik tetapi dia balik mengkritik. Ini kan diantara sifat bentuk kesombongan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena zaman dalam Allah Jalla Jalaluh, inilah pentingnya kita belajar akidah, belajar adab, belajar akhlak, etika. Terutama ketika ada orang yang menasihati kita, yang mengkritik kita, jangan sampai ya nasihat itu dikatakan kebencian kepada beliau. Nasihat dikatakan sesuatu yang berbahaya buat beliau. Justru ya sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk kasih sayang, kita nasihati dia, kita kritiki dia, kita luruskan kesalahannya. Supaya apa? Kesalahan seperti ini tidak terulang. Ya, membacakan kitab Injil. Dan saya sudah bahas di konten saya yang video yang 2 atau 3, saya lupa, Anda lupa. Itu kita bahas titik terang kesalahan Ustaz Adi Hidayat. Apa kesalahan beliau? Yang pertama tadi menyamakan Yohanes dengan surah Maryam. Ini tentunya sangat berbeda. Ya. Kemudian seolah-olah ada pemotongan-pemotongan penerjemahan bahasa tidak selaras, tidak tegas di situ. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah adalah meminta dibacakan Injil kepada hadirin yang ada. Ya, tentunya membacakan kitab Injil ini bukan sebuah etika yang baik bagi seorang muslim. Kita disuruh memerintahkan orang Kristen membacakan, kemudian kita mendengarnya. Siapa antum? Umar saja ditegur, Umar saja dinasihati oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW saja marah kepada Umar, apalagi cuma antum. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.